Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ridho Muktiyadi. Video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan variabel tipe data dan operator di C++. Untuk mata kuliah pemrograman komputer. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mengakses video ini di OnClass ya. Kemudian setelah itu ada beberapa hal yang nanti kita akan saya perlihatkan juga di video ini ya, dari proses instalasi tool yang akan nanti digunakan ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan juga terkait dengan topik dari pertemuan kali ini ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, teman-teman nanti silahkan buka di onclass.ump.ac.id. Di sini ya saya contohkan, ini saya sebagai student ya. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Di sini sudah ada materi yang sudah saya buat ya. Sudah ada untuk pertemuan kedua kita, penggunaan komputer ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa milih di sini untuk daftar hadir. Daftar hadir adalah untuk kehadiran ya. Dipilih saja. Ini saya set untuk besok ya, nanti dicek aja untuk tanggal dan waktunya. Kemudian ada materinya. Ini juga materi adalah ini, materi PowerPoint yang saya sampaikan. Kemudian ada materi ini. Nah, materi yang kedua ini adalah untuk penerapan C++ pada Visual Studio Code. Jadi nanti yang akan teman-teman gunakan toolnya namanya Visual Studio Code. Nah, nanti Visual Studio Code itu sebenarnya tool yang bisa digunakan untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, untuk itu salah satunya dengan menggunakan C++ juga gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code ya, selain C++ bahasa pemrograman yang lain juga bisa gitu ya. Tapi intinya kita fokus aja ke C++ untuk penerapan dari Visual Studio Code ini. Oke. Nanti juga akan saya sertakan link video ini di OnClass ya. Sementara baru ini dulu ya. Link videonya setelah ini ya teman-teman ya. Oke. Kembali lagi ke materi ya. Nah, di sini ada variabel ya. Jadi apa itu sebenarnya variabel? Ya, pertama kita akan bahas dulu variabel. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Ya, kemudian di sini variabel mempunyai aturan penamaan variabel ya. Case sensitif, tidak boleh menggunakan kata kunci, tidak boleh diawali angka dan lain-lain. Nah, contoh deklarasinya seperti ini, teman-teman. Ya. Ada variabel adalah wadah. Jadi gini, variabel itu adalah tempat yang seperti saya contohkan kemarin dalam proses penjumlahan ya, pemindahan nilai ya, maaf, bukan penjumlahan, pemindahan nilai ya. Variabel berfungsi seperti itu. Jadi dia adalah tempat kosong yang akan dan nantinya akan diisi ketika teman-teman melakukan pemrograman ya di sini ya. Variabelnya apa? Variabel A, variabel B, variabel C. Nah, itu variabel itu yang nantinya akan masuk ke sini, dan kemudian variabel itu nanti akan punya nilai ya, akan punya nilai. Nah, kemudian aturan penamaan variabel itu nggak boleh dengan nama yang sama. Jadi satu variabel itu hanya bisa digunakan oleh satu variabel yang katakanlah variabelnya variabel nama gitu ya. Ya, hanya satu aja nama. Kemudian dia kan case sensitif sekali. Jadi besar kecil huruf itu juga akan berpengaruh. Semisal nama variabelnya coding gitu ya, coding ya, K-nya besar di awal. Nah, itu akan berbeda dengan variabel dengan coding dengan K-nya yang kecil gitu. Kemudian tidak boleh menggunakan kata kunci. Itu kata kunci keyword yang ada pada coding ya. Jadi di C++ ada beberapa kode ya yang tidak bisa digunakan ya, kode-kode yang umum untuk codingnya yaitu tidak bisa digunakan untuk variabel tersebut. Kemudian jangan pakai angka ya, tidak boleh pakai angka untuk mengidentifikasikan sebuah variabel. Oke. Contohnya di sini ada integer umur dan ada float ya untuk tinggi ya. Berarti ini tipe data variabel umur adalah integer, kemudian tipe data untuk
variabel tinggi adalah float, gitu teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita lanjut ke tipe data. Tadi variabel ada hubungannya ya tadi ya. Ada apa namanya, umur itu integer ya. Maaf, umur itu float ya tadi ya. Umur integer ya, float itu tinggi ya. Tinggi, variabel tinggi itu tipe datanya float. Oke. Nah, tipe-tipe data yang ada pada C++ ini secara dasar dulu aja ya. Ada beberapa tipe data, ada integer, ini untuk bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya, bisa menggunakan ini. Kemudian float, bilangan desimal, presisi tunggal ya, artinya 0,1, 1, berapa, 2, berapa, atau 10, berapa, itu nanti bisa terakomodir oleh ini float ini. Double, bilangan desimal presisi ganda, nah ini bisa juga, tapi kapasitasnya lebih besar ya kalau menggunakan double. Kemudian char itu karakter tunggal ya, hanya karakter, satu karakter, berapa karakter gitu ya, karakter itu yang akan dibaca oleh komputer tersebut. Kemudian ada bool, yaitu boolean ya. Nilai boolean itu nilai boolean. Jadi teman-teman mungkin kalau yang baru pertama kali belajar nanti, nilai boolean itu apa, ada true atau false ya. True itu benar, false itu salah ya. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya, 1, 0 ya, 1 itu berarti hidup ya, 0 itu mati, 1 benar, 0 salah ya, seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaannya tipe data di C++ seperti ini ya, ini deklarasi teman-teman. Jadi ini yang dituliskan nanti di baris perintah atau baris codingnya ya, integer angka sama dengan 5, berarti variabel angka di sini dia tipe datanya integer. Kemudian nilainya berapa? Nilai dari variabel angka itu adalah 5 dengan tipe datanya integer. Kemudian variabel nilai ya dengan nilainya 4,5 ya, dengan nilainya 4,5, kemudian tipe datanya adalah float. Kemudian variabel huruf di sini dengan tipe datanya adalah char ya, isinya adalah A ya, nilai variabelnya adalah A. Oke, kemudian untuk boolean ya, di sini statusnya boolean, nama variabelnya adalah status ya, tipenya boolean. Kemudian ininya true ya teman-teman, apa namanya, nama variabelnya true. Maaf, isi variabelnya adalah true. Oke, saya lanjutkan ya. Tipe data lanjutan di sini ada string ya, menyimpan rangkaian karakter menggunakan pustaka string ya. Kemudian mana? Ya. Terus array ya, array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama ya, dicontohkan di sini ya. String nama John, kemudian integer array adalah array 5, berarti isinya ada 5. String itu nama tadi menyimpan rangkaian karakter, jadi rangkaian karakter yang dihubungkan. Jadi misal John ya, di situ ya. Ya, nama variabelnya nama, kemudian tipenya string, isi datanya adalah John. Kemudian variabel yang selanjutnya arr ya, ini array. Kemudian di sini ada 5. 5 itu maksudnya apa? Arr itu bisa menyimpan data maksimal itu adalah 5 data. Nah, 5 data 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah isi dari array tersebut. Tipe datanya integer, ini bentuknya array. Gitu. Ya. Array. Oke, kemudian ada operator di C++ ya. Kategori operator di sini ada aritmatika ya, ada penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, dan ini ada persentase ya. Kemudian untuk perbandingan itu adalah sama dengan, ini sama dengan artinya teman-teman sama dengan 2 kali, itu sama dengan. Kemudian kalau ini tanda seru sama dengan, itu tidak sama dengan. Kalau ini berarti lebih besar sama dengan ya, lebih besar ya, lebih besar sama dengan. Kalau ini lebih kecil sama dengan. Kalau ini maaf, ini lebih kecil, lebih besar, maaf, ini lebih kecil. Kalau ini yang lebih besar sama dengan, kalau ini lebih kecil sama dengan ya. Kemudian ada logika di sini ya. Di logika itu dan, or,
atau not ya. Not itu kebalikannya berarti ya. Not itu kebalikannya. Oke. Kemudian ada penugasan. Penugasan jadi sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, ya, kemudian kali sama dengan, dan bagi sama dengan, gitu ya teman-teman. Contohnya di sini ada integer A sama dengan 10, B sama dengan 20 ya. Kemudian integer hasil A plus B. Nah, ini sudah menggunakan operator aritmatika. Jadi A plus B sama dengan berapa? Berarti A plus B itu adalah penjumlahan dari variabel A nilainya 10 dijumlahkan dengan variabel B nilainya 20. Jadi untuk totalnya adalah 30. Nah, terus untuk hasil berarti nilainya berapa? Nilai dari hasil ini adalah penjumlahan dari 10 ditambah 20. Kemudian variabel boolean ini cek ya di sini ya. Ada A sama dengan B ya. Nah, ini operator perbandingan. Apakah A itu sama dengan B ya? Ini kan sama dengan tadi ya, dibandingkan. Kalau iya berarti true ya. Nilainya true ya. Kalau ternyata nilainya tidak, nah berarti false ya. Karena A itu 10, B itu 20, otomatis ini akan salah ya. Berarti false ya yang akan muncul. Nah, kemudian ini ada operator aritmatika. Ya. Operator aritmatika di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan ini contohnya ya. Jadi tadi saya sampaikan juga untuk aritmatika itu tadi sudah sebutkan di awal ya. Nah, ini ada tambahan lagi, bukan presentase ya, maaf, ini modulus ya. Jadi modulus itu adalah sisa hasil bagi ya, sisa hasil bagi. Ya, contohnya ini ada integer x sama dengan 10, y sama dengan 3. Ini code ya, x plus y sama dengan outputnya nanti adalah 3. Ini code itu output ya, menampilkan hasilnya x plus y. X ini 10 ditambah Y 3, nah, sama dengan 13. Kemudian code X modulo Y. X itu 10, sisa hasil bagi dari 10 itu berapa? Sama dengan 1 ya. Begitu. Kemudian ada operator perbandingan. Ya, perbandingan tadi saya sampaikan juga ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari. Nah, ini contohnya. Integer A sama dengan 5, ini maksudnya nilainya 5, ini nilainya untuk B nilainya 10 ya. Kemudian boolean hasil sama dengan A lebih kecil dari B. Hasilnya true ya. A lebih kecil dari B. A berapa? A 5 ya, B-nya 10 ya, otomatis betul, kecuali kita balik untuk operator pembandingannya A lebih besar daripada B, ya itu salah ya. Berarti false ya nanti ya. Nah, kemudian operator logika ini adalah tadi yang saya sampaikan juga ada and, or, dan not ya. Contohnya not itu berarti kebalikannya teman-teman ya. Boolean x true ya, y false ya. Konnya x and y berarti true, true and false ya. True and false, true and false, maka hasilnya 0 ya, false ya, karena kalau and itu harus dua-duanya benar atau dua-duanya salah ya, gitu. Nah, kalau ini or ya, x or y berarti harus minimal itu adalah salah satu yang benar ya, itu nanti akan menjadi true, begitu. Dan operator penugasan, operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke variabel ya. Ini penugasan langsung ya, langsung nilainya ya, atau penugasan gabungan. Nah, contohnya di sini integer A sama dengan 5 ya. A plus 10 nah, sama dengan A ditambah 10 gitu. Jadi A plus 10 itu otomatis A ini langsung ditambahkan dengan 10 tersebut. Dan code sama dengan A sama dengan output
15 ya di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa rekomendasi untuk tools ya teman-teman, yang tadi kan hanya penulisan saja ya. Oh, tulisan itu seperti itu aja Pak. Terus cara implementasinya gimana? Nah, ada beberapa tools pendukung yang bisa teman-teman terapkan ya. Yang itu ada Dev C++, CodeBlock, Visual Studio, CLien ya. Kemudian ada GCC, GNU Compiler Collection ya. Ini adalah tools atau alat ya, atau aplikasi yang mendukung untuk teman-teman menjalankan C++. Nah, nanti yang akan kita gunakan yaitu di sini adalah Visual Studio ya. IDE yang kuat dan dari Microsoft dengan fitur IntelliSense dan debugging canggih. Jadi ini kita yang mudah saja. Tadi saya sampaikan di awal, ini Visual Studio Code itu bisa untuk apa namanya? Bisa untuk berbagai macam bahasa pemrograman ya. Salah satunya di sini adalah C++. Oke, itu untuk editor ya teman-teman ya, membantu untuk proses pengeditan ya. Editor menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Oke, kemudian tools yang ini juga bisa berbasis online, teman-teman juga bisa, nanti silahkan. Kalau semisal saya pakai yang ini aja Pak, nggak apa-apa, yang penting nanti itu bisa dijalankan dan hasilnya sesuai gitu ya. Ada Replit, ada online GDB ya, Ideon, ID1 ya, dan cpp.sh. Nah, ini yang menggunakan browser ya, pakai browser teman-teman bisa mengakses ke sini. Kemudian kalau yang ini yang pakai compiler manual, ini nanti teman-teman harus melakukan konfigurasi di environment di komputer teman-teman ya. Ini terus instalasinya agak lumayan panjang. Nanti hampir sama sebenarnya ya di Visual Studio Code. Oke, jadi ini bisa manual pakai Visual Studio Code di sini ya. Manual dalam arti apa namanya? Itu nanti sudah bisa menggunakan command prompt yang bisa ada di komputer atau laptop teman-teman. Nah, command prompt itu seperti apa? Ini seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa tuliskan CMD. Nah, ini namanya command prompt seperti ini. Nah, ini perintah secara langsung yang dituliskan menggunakan ya ini langsung di halaman ini ya, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misal teman-teman klik close kayak gini, ini adalah salah satu bentuk dari jalannya program yang teman-teman nanti bisa tuliskan juga di command prompt ini kayak gitu. Oke, ini beberapa platform yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar C++ ya. Silahkan bisa diperdalam di sini ya. Ada LeetCode dan HackerRank ya. Kemudian ada juga Code Academy ya. Oke, itu tadi beberapa contohnya ya. Tapi sebelum itu, silahkan kita akan coba ini dulu teman-teman, melakukan proses instalasi untuk Visual Studio Code, dan kita akan coba project pertama yang akan teman-teman buat di sini ya. Oke, nanti teman-teman bisa mengikuti video ini untuk melakukan instalasi ya, instalasi Visual Studio Code dan penerapan C++ di Visual Studio Code itu. Jadi memang harus ada konfigurasi tertentu ya, di sini ya saya sebutkan penerapan C++ pada Visual Studio Code ya. Memang diterapkan agar diterapkan ya, apa namanya, harus ada plugin tambahan ya di Visual Studio Code biar jalan apa namanya, biar jalan C++-nya di Visual Studio Code tersebut. Oke, langkah pertama teman-teman harus install yang namanya Visual Studio Code. Silahkan cari aja di Google ya. Nah, ini ada Visual Studio Code. Ini free ya teman-teman ya. Nah, klik aja download for Windows ya, di sini diklik nanti download. Nah, download kemudian nanti install gitu ya. Nah, ini download seperti ini teman-teman, di sebelah sini ya. Saya sudah melakukan instalasi ya, jadi nanti tinggal di next aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah nanti seperti ini bentuknya. Nah, bentar, ini saya buka yang baru. Oh, maaf, ini file new Windows. Nah, ini. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, kurang lebih yang sudah saya install. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan apa saja. Nah, ini teman-teman bisa mengacu ke sini, ke apa namanya, yang saya sampaikan ini materi penerapan C++ pada Visual Studio Code ya.
Nah, ini diklik saja, nah, nanti akan mengarah ke apa namanya websitenya. Nah, ini teman-teman. Jadi C atau C++ yang nanti bisa digunakan di Visual Studio Code ya. Bagaimana cara menerapkannya? Yang jelas yang pertama ini teman-teman harus melakukan instalasi extensionnya dulu ya. Extensionnya nanti yang akan teman-teman install adalah ini C++ ya. Coba kita buka di sini di extension ini, di sini extension. Nah, tuliskan di sini C++. Nah, sudah seperti ini, teman-teman ya. Kemudian klik install. Kita tunggu prosesnya. Wah, ini lagi proses dulu ya, teman-teman, agak lumayan lama. Nah, nanti setelah ini berhasil diinstal, teman-teman bisa mengikuti tahap-tahapannya ya. Setelah ini apa yang akan dilakukan? Nah, di sini setup your C++ environment. Jadi kita perlu mempersiapkan environment ya atau lingkungan untuk menggunakan C++ ini. Itu maksudnya apa ya, Pak? Tadi ini yang disampaikan di sini. Ini maaf, ini masih tool ya. Ini. Nah, ini adalah text editor atau compiler manual ya di Visual Studio Code C++ ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya, nanti Visual Studio Code C++ ini. Di sini install ekstensi. Jadi ada compiler manual yang nanti akan dimasukkan ke dalam environment-nya. Environment itu berarti lingkungan yang ada di komputer. Jadi ketika teman-teman nanti menggunakan kayak tadi saya menggunakan command prompt ya, cmd di sini command prompt, teman-teman bisa menjalankan kode C++ itu ya, dimanapun teman-teman membuka command prompt-nya. Maksudnya yang di komputer ini ya, langsung direktorinya dimanapun ya, nanti teman-teman bisa menggunakan kode C++ itu. Oke, kita tutup dulu ini, kita kembali lagi ke sini. Oke, sudah terinstall ya teman-teman. Ini sudah terinstall. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya. Di sini setup your C++ environment. Nah, ada tahap-tahapannya. Nah, ini kita perlu ngecek dulu nih, sudah ada apa belum ya. Teman-teman boleh melakukan check if you have a compiler installed ya. Jadi sudah terinstall apa belum sih G++-nya ya, atau selang versionnya di sini ya. Ini kan ada nih G++ ya, C++ ya. Nah, di sini ada celang ya, ini ya, CLANG ya. Nah, di copy, teman-teman bisa pakai kayak tadi, command prompt. Nah, kalian paste di sini. Nah, kalau seperti ini berarti belum terinstall ya. Atau pakai yang satunya lagi, ini ada, klik aja di copy. Ini juga sama, berarti belum terinstall. Nah, kita tutup dulu. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman juga bisa melihat di tutorial dari install compiler ini, bisa pakai ini ya, MSFC ini untuk tutorial ya, atau juga pakai min gawe tutorial ya. Tapi kalau misal teman-teman udah bisa ya, kalau ini pakai Windows ya, jadi teman-teman juga di sini juga disediakan untuk beberapa sistem operasi, ada Windows, ada Linux, dan ada macOS. Barangkali teman-teman ada yang pakai macOS nih ya, selain pakai Windows ya, silahkan bisa pakai yang ini. Oke, kita langsung aja di sini ke tahap yang selanjutnya, install min-gawe x64 on Windows ya. Jadi tahap-tahapannya di sini ada di sini teman-teman ya. Pertama, download using the direct link. Nah, ini teman-teman klik di sini untuk downloadnya. Nah, ini dalam proses download ya, nanti download di sini, kemudian jalankan ya di sini ya. Nih, atau yang terbaru. Jadi ada batas minimalnya di sini adalah di Windows 8.1 ya, minimal sekali. Kemudian juga yang 64 bit atau yang terbaru dari 8.1. Teman-teman mungkin kalau pakai Windowsnya di atas 8.1 Windows 10, nah itu sudah aman ya. Tapi kalau misal
di bawah ya 8.1 Windows 8 gitu ya. Silahkan di upgrade dulu. Nah, kemudian mana ini? Sudah jadi ini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa buka di foldernya atau langsung klik aja. Nah, nanti seperti ini yang akan muncul. Run proses instalasi. Nah, next ya. Ini default saja. Next. Nah, ini install ya. Tadi yang default itu nanti akan kita gunakan ya, teman-teman. Di tahap untuk implementasi di environment-nya. Nah, kita tunggu sebentar ya untuk proses instalasinya ini. Jadi memang akan ada beberapa yang diinstal teman-teman ya. Tadi berarti udah Visual Studio Code 1, kemudian ditambahkan apa namanya di sini ada ekstensinya ya. Ada extensionnya ditambahkan, ada C++ ya. Yang satu aja yang atas ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah nanti kita tinggal ini apa namanya? Membuat projectnya. Oke, ini ditunggu dulu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, nah ini kita balik lagi ke sini dulu teman-teman. Nah, kalau sudah kita jalankan ya. Di sini tadi udah selesai. Nah, kita ini dicentang saja, kemudian kita klik finish. Nah, setelah itu apa tahap selanjutnya? Di sini disebutkan ya, in this terminal install the MinGawe ya. W64 toolchain by running the following command. Nah, kita copy di sini, klik copy. Nah, di sini tidak bisa langsung Ctrl+V ya, paste. Kita klik kanan, di sini kita pastekan. Nah, ini pakai shift insert ya untuk pastenya. Oke, kalau sudah masuk ke sini, enter teman-teman. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih. Nah, kita akan melakukan instalasi semuanya di repository di sini. Nah, caranya tinggal di enter saja. Enter. Nah, terus kemudian ini ada perintahnya proses with installation. Kita tulis Y ya. Ya. Nah, kemudian kita jalankan. Oke, jadi ini akan lumayan makan waktu juga untuk proses instalasinya ya, karena ada download ya. Download dulu kemudian langsung diinstal di sini. Oke, nanti kita percepat untuk bagian ini ya. Untuk videonya ya, nanti teman-teman tidak perlu melihat proses instalasi ini yang lama. Oke, teman-teman, ini sudah jadi ya seperti ini ya. Nah, kalau udah jadi nanti kita coba cek di sini ada apa namanya? Saran rekomendasinya juga. Tapi sebelum itu kita perlu ke ini dulu nih. Apa namanya, ke environment. Nah, teman-teman buka Windows ya, pencarian di sini setting. Nah, kemudian teman-teman carikan environment di sini ya. Nah, edit environment variable for your account, diklik di sini, kemudian klik di path-nya di sini edit. Nah, kemudian kita pilih yang new. Nah, kemudian yang dipastikan itu apa? Yang dipastikan adalah ini, letak dari apa namanya, MinGawe-nya ini ya, MinGawe-nya nanti. Nah, itu letaknya di sini. Kita new lagi nih, tadi belum new. Nah, oke, kalau udah di oke, sudah. Nah, kalau sudah kita oke juga di sini. Nah, kalau sudah kita akan cek di sini ya. Ceknya gimana? Caranya menggunakan command prompt. Kita pastekan semuanya. Oke, ini sudah, dan ini sudah semua. Berarti semuanya sudah terinstall ya, teman-teman ya. Untuk GCC, G++, dan GDB-nya. Nah, kemudian kita akan mulai langkah untuk membuat project pertama kali. Nah, di sini ada contoh project pertama kali. Nah, teman-teman bisa menggunakan command prompt yang tadi di sini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan kode ini ya, copy. Ini artinya make dir itu membuat direktori baru dengan nama project. Kemudian setelah itu baris yang kedua itu cd, itu berarti kita masuk ke direktori itu. Kemudian setelah masuk ke direktori itu ada make dir hello world, berarti membuat direktori baru dengan namanya hello world. Kemudian cd itu berarti change direktori itu masuk ke direktori hello world. Nah, kemudian titik ini fungsinya untuk menampilkan Visual Studio Code. Oke, kita coba ya. Kita copy aja ini. Nah, dan kita paste.
Nah, ditunggu sebentar. Nah, Visual Studio Code-nya keluar dan Hello World-nya sudah ada. Nah, setelah itu kita ikutin tahap-tahapannya ya. Kalau di sini ya. Nah, nanti di sini nih. Jadi teman-teman silakan ke sini di bagian explore-nya. Di sini ada Hello World. Ini adalah project yang sudah teman-teman buat. Nah, kemudian di sini di new file teman-teman buatkan file dengan nama ini. Apa namanya? Hello World.cpp. Gitu ya di sini. Jalankan kemudian Hello World.cpp ya. Di enter saja. Nah, nanti seperti ini. Hasilnya seperti ini adalah file C++ nya teman-teman. Nah, kemudian scriptnya mana? Scriptnya ini di copy ya. Dan kita akan jalankan di sini. Kita paste. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan projectnya. Cara menjalankannya seperti ini. Diklik di sini, kemudian kita klik run. Nah, teman-teman pilih yang ini. Sama sebenarnya. Yang ini ya, teman-teman ya. Oke, saya active file di sini ya. Pre-launch C++ gitu, activate file, detect the compiler. Ini ya, yang ini ya teman-teman. Sebentar, yang ini apa ya? G++, sebentar. Kita pakai G++ atau GCC? Oh, pakainya yang G++, maaf. Bukan yang C++ ya. Pakai yang G++.exe will active file ya. Kita pakai yang G++ will active file ini. Oke, kita klik saja. Nah, ini otomatis akan jalan seperti ini. Nah, ini akan jalankan. Oke, semuanya jalan. Oke, sudah jadi nih teman-teman. Hasilnya mana? Hasilnya ini. Nah, ini Hello World. Kalau mau diulang, bisa dijalankan lagi di sini. Untuk pertama bisa debug, ini debug fungsinya untuk mengecek dulu scriptnya ada yang salah apa tidak. Itu ya. Oke, kalau nggak ada, kemudian kita jalankan di sini pakai ini run. Oke, dan hasilnya adalah ini Hello World. Ini adalah hasilnya ya. Jadi script tadi yang ditampilkan adalah ini Hello World. Hello World yang fungsinya untuk menampilkan ini apa namanya hasil dari pekerjaan yang teman-teman buat ini, script ini. Oh, ternyata menulis Hello World itu scriptnya seperti ini ya, untuk sebuah satu baris apa namanya kalimat gitu. Oke teman-teman, itu tahap-tahapannya ya. Jadi nanti silakan teman-teman coba. Kalau bisa teman-teman install di komputer atau di laptop teman-teman ya. Jadi nanti bisa sambil belajar ya. Saya rasa juga ini programnya tidak terlalu berat. Jadi teman-teman bisa menggunakan spek yang komputer atau laptop yang cukup ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Jangan malu-malu bertanya, silakan bertanya. Jika ada kendala dan juga ada permasalahan silakan sampaikan di grup ya. Mungkin itu ya untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.